Ya, kaget nggak? Nggak ya, biasa aja ya. Sekarang kembali ke daily vlog aku. Hari ini kita mau menuju TV One, tepatnya acara One Fest bersama Ungu untuk konser di akhir menjelang Ramadan kalau nggak salah. Acaranya taping. Nah, yang menarik hari ini gue akan bahas bagaimana sih prinsip dasar dari masing-masing personil Ungu berikut tim suksesnya mereka. Entah itu dari Trinity. Jadi ada edukasi di vlog kali ini di mana kita akan mengorek apa yang menjadi prinsip hidup mereka dan membuat mereka bisa menjadi seperti sekarang. Semoga cukup menarik dan semoga bisa memberikan pencerahan terhadap teman-teman yang mencari jawaban. Nanti kita bahas ya. Semoga kalau beruntung ketemu sama semuanya, ya bisa ngobrol sama semuanya. Kalau memang tidak hektik, doakan hari ini lancar. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di TV One. Dan nikmati perjalanan sore hari ini sambil menjelang berbuka puasa. Semoga nggak macet ya. See you. Ya halo, akhirnya nyampe juga di studio apa nih namanya ya? Lokasi syuting kita pokoknya hari ini. Untuk apa namanya? Untuk kegiatan konten hari ini. Saya sudah disambut oleh Yang Mulia. Loh, mana orang? Yang Mulia. Mas Hijal, halo. Oh, Mas Hijal ternyata. Ini operator kita. Udah cukup kenal ya. Keren ya. Persiapan udah sedikit lagi berbuka. Mari kita buka ya. Buka-bukaan maksudnya. Jujur-jujuran siapa yang nggak puasa ayo. Ya puasa? Ya tadi. Puasa? Hah? Ya tadi. Oke, selamat ya. Kameramennya harus lihat pelaku udah 2 hari yang lalu. Di samping saya ini ada pemain keyboardnya Ungu ya. Kemarin udah sempat dijelasin tapi Floki nggak nongol-nongol. Sebetulnya bukan pemain keyboard, gue cheerleader. Jadi bergabung sama Ungu, salah satu personil originalnya Ungu. Original Ungu di tahun 2098 sampai 2098 sebelum anak-anak itu gabung ya. Jadi dia udah duluan. Kombinasi. Nah, Mas Gatot namanya. Sempat keluar dari Ungu ya, Mas Gatot. Sempat. Keluar dari Ungu terus habis itu yang mulai gitu dia nggak mau terikat orangnya emangnya. Memang gitu kayaknya ya. Iya. Kalau diikat-dikat kayaknya pengen berontak. Makanya istrinya kan pada cukup berontak Saya semua. diikat itu jadi aduh. Ini aku mau bahas ini loh Mas Gatot, prinsip hidup. Oke. Prinsip hidup. Mas Gatot ini orangnya ceria ya. Cepat tertawa. Nggak kelihatan lagi susah, lagi seneng, ketawa terus. Aku pengen tanya apa rahasianya? Prinsip apa yang Mas Gatot pegang hingga bisa seperti itu? Nggak ada manusia itu yang tidak punya masalah, pasti. Tergantung besar kecilnya masalah itu sendiri, benar nggak? Nah, sebetulnya gini aja sih. Kita bawa happy aja manusia. Karena sesuai. Emang nggak kepikiran masalah-masalah itu nggak? Pasti kepikiran, orang gila yang nggak pikir. Pasti kepikiran, cuma paling nggak. Jadi gini, setelah masalah itu datang, otomatis kita harus cari solusinya dong. Nah, begitu solusinya sudah ketemu, ya udah nggak perlu dianggap apa-apa. Walaupun kemarin sempet motornya Mas Gatot hilang, dicuri. Dan di bulan Ramadan juga, lebaran tahun kemarin. lalu. Tapi tetap aja ketawa-ketawa, hai. Nah itu mungkin Mas Gatot ini enggak, ya udahlah. Iya lah, belum rezeki kita berarti kan. Rezekinya gitu. Iya. Kita pasrah gitu ya. Pasrah aja lah. Mau gimana, mau dikejar juga nggak mungkin, malingnya udah nggak tahu kemana. Gitu. Dan kalau memang itu rezeki kita, pasti Allah akan kembalikan lebih baik atau lebih besar dari itu. Jadi kita ikhlas. Ada apa namanya, ada keyakinan itu di dia. Jadi makanya dia bisa menjalani itu ya. Nah, buat teman-teman, itu istimewanya Mas Gatot ya. Apapun masalahnya dia tetap Harus terus. Tapi udah buka sekarang. Selamat Buka puasa. Ada teh manis ini kan ini. Teh manis. Teh manis apa nih? Oh, teh pahit. Berbukalah dengan puasa.
mas, sedikit baru ngomong. Mau nanya nih ya, apa prinsip dasar AA dalam menghadapi hidup? Sedikit aja. Nggak ada dong? Kehidupan. AA menjalani kehidupan. Ya, AA itu kan udah mencoba jadi. sedapat mungkin kita berbuat be nice lah. Kalau bahasa Indonesia sih be nice, kita berbuat baik aja, terus positif thinking aja terus. Saya sama Mas Oji udah lama banget, coba bayangin aja. Kalau tidak ada sesuatu di antara kita ini kan tidak mungkin kita sampai di sini bareng-bareng. Coba, kurang lebih tahun 99 lah ya, 98, 99 lupa, pokoknya tahun segitu lah. Berarti sudah hampir 24 tahun lah kita sama-sama. Muda ya? Iya, 99 coba. Ya, 24 tahun guys. Kalau tidak ada sesuatu yang saya bilang tadi itu ada antara aku, Mas Oji, termasuk Mas Roman, Mas Umar, kita nggak mungkin sampai di sini setelah puluhan tahun. Nah, artinya selama ini sih menurut saya dengan teman-teman ini be nice aja. Sama juga dengan teman-teman dengan saya, semuanya be nice. Kita bercanda, ketawa, kadang-kadang kita konflik satu sama lain, kita marah, kita berantem, tapi situ sayang-sayangan lagi. Ya itulah ungu. Gitu loh, menurut gue sih gitu, Wak. Terus AA kan udah nyobain menjadi wakil wali kota, udah jadi penyanyi terpopuler sepanjang masa, udah jadi pokoknya udah jadi yang tinggi-tinggi deh. Ambisi AA justru yang AA kejar tuh dari A ke Palu, dari Palu ke Jakarta, dan akhirnya lihat di belakangnya dong. Jangan batu sana ini teh. Itu A. Kalau saya ini kan Mas Oji kan tahu, saya ini kan orang yang menikmati hasil kerja gitu loh, Mas Oji. Karena buat saya prinsip hidup itu kan cuma satu kali, tapi tidak boleh maksain diri. Nah, artinya misalnya persoalan apa, kayak suka mobil nih, suka tapi beli yang saya mampu, yang saya nggak mampu saya nggak beli gitu. Jadi saya mampu, dan menurut saya juga kalau dibilang mewah juga nggak juga, karena masih banyak yang lebih mewah. Ya yang ada aja, cuma kayaknya di Ungu nih cuman AA doang nih suka, cuman gua doang nih suka mobil nih. Kamu mewah nggak, Gi? Ya. Ya kan? Jadi teman-teman, itulah pandangan AA bagaimana cara AA menjalani kehidupannya hingga menjadi sosok sukses, menginspirasi kita semua. Ya pasti hari inilah. Alhamdulillah banget. Terima kasih banyak, Kak. Siap. Atur nuhun. Kita ada tos kita dulu sih, Don. Jangan lupa. Nah, itu dulu ya. Alright, syukran. Assalamualaikum. Nah, sekarang aku sama Pak Haji Roma. Jadi konsep aku hari ini gini, Mas Roman. Prinsip Mas Roman dalam menjalani hidup hingga sampai titik sekarang. Tadi Mas Pasya udah, Mas Pasya, Mas Roman. Nah, kan Mas Roman nih kalau aku lihat ini, Mas Roman ini orangnya pasrah aja, jalan slow, santai. Mau ada masalah, mau ada gimana, nggak tumpah ruah kemana-mana. Diselesaikan dengan sendiri. Nah, itu aku pengen Mas Roman membagikan cerita itu kepada teman-teman yang nonton. Gimana sih trik dan cara Mas Roman menjalani dan prinsip dalam menjalani hidup lah. Kalau prinsip gue sih sebenarnya ya tahu sendiri, mungkin orang melihat gue apa adanya, mungkin bisa bilang cuek atau apa. Saya lemah. Saya enggak juga sih boy, masalah salin mungkin orang yang mungkin kalau melihat orang baru kenal gue mungkin katanya bikin pendiam gitu. Padahal ya sebenarnya sih enggak juga gitu. Tapi kalau udah kenal mungkin lebih tahu lah. Kalau gue prinsipnya kalau menghadapi masalah ya satu ya mungkin mencoba untuk menyelesaikan sendiri mungkin, atau dengan diskusi dengan pasangan gitu kan, istri. Orang yang terpercaya. Oh iya pasti. Jadi orang ke situ dulu berdiskusi gimana jalan keluarnya gitu. Tapi tidak melibatkan orang lain. Kalau orang lain itu sama juga kita membuka aib gitu. Apalagi masalahnya yang krusial banget gitu. Tapi kalau masalah cuma masalah biasa sih, kalau dengan teman, kalau masalah gitu, ini tetap orang yang percaya. Itu aja. Dan kalau menjalani hidup ini ya udah, apa yang ada ini disyukurin aja, kita nikmati. Ya pasti di balik itu pasti ada sesuatu dan ada hikmah dan pelajaran buat ke depan lagi.
karena memang hidup seperti itu ya, seperti roda yang berputar, kadang injek telek, kadang di bawah, kadang kembali lagi ke atas, kadang dibersihin, kadang kotor lagi, jadi seperti itulah ya. Terus Mas Roman ini juga menjadi inspirasi aku dalam soal pernikahan. Beliau ini adalah orang paling pertama di Ungu menyelesaikan masa lajangnya, dan sampai sekarang sudah dikaruniai 3 putra putri ya. Putra putri, yang pertama putri, lalu putra dan putri lagi. Ini menjadi inspirasi loh buat aku. Oh, beliau orang yang paling lama, nggak mungkin lah di dalam perjalanan itu nggak ada lika-liku, nggak ada masalah yang apa namanya yang datang gitu, nggak mungkin. Jadi inspirasi gua dan sampai saat ini gua juga 21 tahun. 21 tahun ya. Gua baru Tanggal 1 kemarin pas rilis Bismillah Cinta itu 21 tahun. 1 April. apa rahasianya Be? Buat teman-teman yang belum punya pasangan, apa rahasianya? Ya rahasianya ya intinya menjaga, apalagi yang udah berumah tangga ya, menjaga pasangan, saling percaya, saling mengerti, saling terbuka apapun itu masalahnya. Apalagi misalnya masalah nggak harus ekonomi aja, masalah lain pun ada. Ya diupayakan untuk menyelesaikan bareng-bareng aja sama pasangan gitu. Orang yang paling dipercaya, sahabat sejati. Ya begitulah kurang lebih ceritanya. Semoga teman-teman nangkep edukasi ini. Ada beberapa juga cerita-cerita dari Mas Roman yang menggugah, menginspirasi. Ya kalau misalnya kita memiliki masalah, ya ceritakan sama orang yang terpercaya, yang bisa memberikan solusi atau seenggaknya meringankan beban kita deh, pikiran-pikiran kita curahkan ke dia gitu. Terpaksa harus kita potong karena kita akan segera JR. Langsung main nih, biar nggak terlalu malam selesainya. Mas Roman makasih banyak ya. Oke, boy. Ceritanya. Siap. Ya itulah. Bahaya nih channel. Mengancam channel. Mengancam katanya channelnya. Ntar kita lanjut lagi ya. Masih ada beberapa teman-teman yang belum, semoga sempat, semoga kebagian. Sekarang kita lanjut untuk kerja, oke? Nah, kita kembali lagi. Tadi sempat kepotong karena kita harus latihan di panggung dan soundcheck. Nah, Rokok nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa dong. Jadi gini Mas Enda, aku kan mau nanya ini. Ini kita topiknya kali ini adalah inspirasi, prinsip. Dimana prinsip yang Mas Enda pakai bisa menginspirasi teman-teman yang nonton video. Iya. Jadi Mas Enda ini kan aku juga sahabat lama dari Mas Enda. Mas Enda tuh sempat terjatuh, lalu sempat sempat miring sedikit jalannya, menemukan narkoba, jalannya miring. Ini tuh arti-artiannya ya. Tapi ini maksudnya Mas Enda tuh sempat apa ya? Macam-macam lah narkobanya, terus sempat rehab juga. Iya, rehab. Dan akhirnya sembuh total, lepas sama sekali. Dan berubah total deh. Iya. Sehat, gagah, ganteng, kumisan. itu ya Mas Enda, yang aku pengen korek sedikit dan bagikan apa sih rangkuman sedikitnya aja deh Mas Enda, itu apa sih yang membuat Mas Enda tuh merasakan gua harus berubah? Iya. Apa ya? Iya. Jadi sebenarnya emang zaman dulu, zaman gua masuk sekolah gua udah narkoba Mas Suci. Terus gua sadar. Terus habis itu punya uang lagi di Ungu, bandel lagi gua. Oh iya, bandel lagi. Nah itu lama tuh bandelnya dan bandel banget. Maksudnya gue kena semua narkoba, pergaulan gue bebas gitu-gitu. Tapi sekali lagi Mas Suci, bahwa gue mengingat bahwa apa yang gue rintis bersama lu di Ungu ini tuh bukan sesuatu yang gampang kita bikin gitu loh. Kita melaluinya dengan susah payah zaman dulu ya. Lu tahu sendiri lah bagaimana susah kita zaman dulu. Terus gue mau ngancurin itu dengan kesenangan semua aja. Gue berpikir bahwa gue harus berubah, makanya waktu itu memang gue minta, zaman itu kan gue minta Mas Maki, gue mau rehabin gue. Akhirnya Mas Maki setuju, gue rehab, terus udah gue sembuh sampai sekarang. Dan lu tahu nggak Mas Uci, kalau ada mesin waktu kasih ke gue pengen balik ke masa itu dan gue tidak pernah mau lagi kenal narkoba. Jadi gue
nggak ada bekas di dalam badan gue yang pernah kenal barang tersebut. Inspirasinya seperti itu aja sih, karena gue lebih memikirkan ungu, gue memikirkan keluarga gue, anak gue. Jadi gue berpikir bahwa gue harus lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya dirangkum ini sebenarnya cerita dari inti dari cerita Mas Enda ini, Mas Enda itu apa namanya ya, kesadaran diri sendiri. Iya benar. Dan mungkin banyak sahabat kerabat yang sayang juga sama Mas Enda. Benar. Akhirnya dan Mas Enda ini nggak malu untuk mengungkapkan rasanya, anjing gue butuh pertolongan nih. Iya benar. Karena waktu itu memang lu tahu sendiri bagaimana penghasilan kita kan waktu itu. Jadi kita udah berasa kayak gila. Gue suka-suka gue lah. Iya semuanya serba gampang, suka-suka gue lah. Ini maksudnya gue dapat sendiri kok uangnya, ngapain? Tapi kan sekali lagi bahwa hidup gue kan menyangkut hidup lu juga gitu loh. Hidup lu menyangkut hidup gue dan hidup yang lain. Banyak gitu orang yang terlibat di kehidupan kita. Iya, makanya itu yang membuat gue berpikir bahwa nggak boleh kayak gini hidup itu. Tapi sekali lagi Mas Uci, bahwa memang semua ini pembelajaran. Jadi gue jadi tahu akhirnya ternyata nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau Allah kasih kesempatan lagi, gue nggak mau kayak gitu lagi. Jadi memang misalnya ke depan ini ada tawaran, bro, cobain dong. Aduh, gue paling benci. Kena omel lu habis-habisan sama dia. Iya, gue paling benci. Ya udah gitu aja deh Mas Enda. Ya. Itu rangkumannya teman-teman. Kalau misalnya kita mau ambil garis lurusnya sih, benang merahnya bahwa ya udahlah, kamu kalau misalnya memang dalam keadaan terpuruk, cari teman, minta bantuan, jangan malu. Iya benar. Karena ya orang yang tepat lah, ya jangan minta tolong sama area-area yang malah ngasih itu, jangan. Lu bisa kau minta tolong sama BD. Alhamdulillah ada Mas Maki, Mas Enda ya. Iya benar. Pak Handi juga ya. Iya benar. Dan yang pasti Mas Uci, sebenarnya ada satu pesan yang paling penting, bahwa lu semua harus berpikir bahwa hidup lu itu nggak cuma buat lu sendiri, bro. Hidup lu tuh buat orang banyak. Gitu loh, tujuan lu hidup untuk menghidupkan orang lain, bukan lu hanya menghidupkan diri lu sendiri gitu loh. Sekali lagi, jadi kalau lu mau miring-miring ya akan berpengaruh ke orang lain, minimal keluarga lu di rumah, anak-anak lu, istri lu dan lain-lain kayak gitu. Tapi aku selalu pernah sama Mas Enda melalui banyak perjalanan hidup yang nggak ternilai. Iya benar. Jadi semuanya itu ada, semuanya udah dirasain, udah dilewatin, dan beginilah sudah sekarang. Sehat walafiat, masih tetap sebagai pencipta lagu yang handal, masih tetap mendapatkan royalti yang banyak. Cek aja rekening bank, cek aja. Alhamdulillah. Luar biasa. Mas Enda, thank you banget. Siap. Terima kasih sudah sharing. Semoga menginspirasi. Amin. Buat teman-teman Harus nonton, ada selalu. edukasi, ada manfaat yang bisa diambil. Harus Thank you so selalu. much. Kita lanjut ke Mas Maki abis ini ya. Thank you. Nah, sekarang aku ketemu sama founder. The Godfather of Ungu. Beliau inilah yang akhirnya menemukan semua teman-teman dari Ungu, meng-approve, menerima, dan akhirnya jadilah band ini. Band dimana yang isinya sebenarnya lebih banyak kategori sahabatnya, berkeluarganya dibanding main musiknya. Tapi itulah yang membuat ternyata Ungu ini lebih mementingkan ya udah itu rumah itu daripada karir kita masing-masing. Yang akhirnya sampai sekarang mau berbagai macam cobaan apapun, kita semua setuju, kita nggak mau rumah ini bubar. Nah, Mas Maki, beliau inilah yang enggak, bareng-bareng dong. Apa artinya gue kalau modal semua? itu dia apa namanya, kebijaksanaan itu nggak bakal kita dapetin semudah itu, cuma orang tua yang bisa. Iya mati. Nah, aku mau nanya ke Mas Maki ini kan apa sih yang membuat Mas Maki yakin ngeband dan membuat band Ungu dengan nama Ungu pada saat itu, meskipun nggak akhirnya ganti-ganti personil, terus masuk Asia, masuk Mas Enda, Mas Roman, dan terakhir aku. Apa sih yang membuat Mas Maki? Apa sih? Yang pertama, gue pribadi bercita-cita untuk bisa karena dan gue punya janji sama orang tua gue kalau gue ngeband gue bisa hidup layak. Gitu. Karena kan stigmanya anak band itu berantakan, nggak teratur, nggak ngerti bisnis, nggak ngerti kontrak, nggak ngerti kerja yang benar, nggak on time. Stigma-stigma itu yang pengen gue rubah dengan membentuk band yang profesional, dalam arti kata segala macam profesionalnya tuh karyanya profesional, kerjanya profesional,
terus berbisnis dengan orang lainnya juga profesional. Karena kita ngeband kan bukan kita sendiri, Ci. Ada IO, ada manajemen, ada label. Kerjasama itu ada cara yang benar, ada cara yang salah. Gue nggak mau cara yang salah gitu loh. Dan gue percaya terlepas memang alhamdulillah kita berlima frekuensinya nyambung, cara kerja kita yang baik itu membuat kita orang simpati sama kita, orang enak kerja sama kita, dan kerjaan kita dihargai oleh orang itu. Itu yang utama, karena kecenderungannya, ya gue nggak mau ngomong band yang lain atau gimana, kecenderungannya anak band tuh mikirin diri sendiri gitu. Lu lupa kalau di ekosistem industri musik tuh lu nggak sendirian. Lu ada label, lu ada IO, lu ada TV, lu ada radio, semua harus win-win kan kerjasamanya. Jadi ya nggak melulu soal gue harus kita, dan gue rasa di UU juga selalu kita gitu, nggak pernah lu, nggak pernah gue, selalu kita gitu. Betul banget. Kalau kitanya selamat, insya Allah yang lain selamat gitu. Betul. Itu yang selalu gue tekankan sebenarnya ke tim YouTube ini. Jangan kemana-mana dulu. Ya, Itu. Nah, ini sebenarnya inti dari vlog kali ini, Mas Maki. Aku tuh pengen ngebahas, memberikan edukasi, memberikan sedikit inspirasi kepada teman-teman yang nonton video ini. Versi masing-masing. Tadi Mas Enda aku udah bahas soal fashionnya. Apa sih pandangan fashion Mas Enda itu? Terus bagaimana dia menjalani hidup pada saat dia lagi tersandung narkoba pada saat itu. Terus Mas Maki apa yang membuat dia dengan semangat sekali mengejar cita-citanya gitu. Ya karena orang sekarang aku mau nanya langsung khusus ke Mas Maki nih. Mas Maki, buat teman-teman yang ingin nge-band secara serius, apa sih basic awalnya mereka tuh harus punya apa sih? Punya kalau gue bilang mimpi itu harus diikuti dengan kerja keras dan komitmen. Karena mimpi, semua orang bisa bermimpi, tapi mimpi jadi kenyataan itu karena kerja keras sama komitmen. Jadi nggak nge-band, nggak ngebisnis, nggak jadi akademis, apapun itu. Kalau nge-band ya, kalau emang lo mau nge-band ya ceburkanlah diri lo di band, di musik, dan itu nggak ada hal yang lo kerjain setengah hati hasilnya bagus. Kalau mau kerjain sesuatu all out, habis-habisan. Kalau memang nggak jadi, minimal lo udah tahu, lo udah coba sebisa mungkin. Kalau lo nggak pernah nyoba sebisa mungkin, lo nggak bisa protes sama orang lain, nggak bisa protes kenapa lo gagal gitu loh. Kegagalan itu sepenuhnya karena lo, bukan karena orang lain. Kalau lo gagal, lo yang salah, bukan orang lain gitu. Tapi supaya lo nggak menyalahkan diri lo sendiri, lo mesti habis-habisan untuk nyoba. Seperti tadi kata Mas Maki di awal cerita tadi ya, pengen salah satu pembuktian Mas Maki, pengen nge-band, pengen hidup yang layak di musik gitu. Iya, karena dari kecil gue udah pengen nge-band, dan dari kecil selalu di stigmakan, selalu ditakut-takuti dengan wah anak band hidupnya susah, anak band hidupnya nggak rapi, anak band hidupnya nggak nyaman, anak band hidupnya nggak aman gitu. Alhamdulillah kita baik-baik aja. Nah, ya ada naik turun, semua kehidupan ada naik turun. Ada di atas, ada di bawah, ada biasa-biasa aja, ada luar biasa. Tapi kan ambil garis tengahnya loh. Oh, gua ngasih makan anak gua, uang halal. Gua ngasih kerjaan ke banyak orang. Pungut tuh nggak cuma kita berlima kan. Ada Adi, ada Andre, ada semua. Jadi ya, kalau lu mengerjakan sesuatu yang berfaedah untuk orang banyak, insya Allah dibantuin untuk tetap langgeng untuk kerjaan itu. Ada usaha, ada niat, ada hasil. Ya. Betul, itu dia. Itu mungkin rangkuman tepatnya. Nah, terus mungkin ini ada kita butuh jawaban dari pertanyaan ini. Apakah cita-cita dan mimpi Mas Maki itu terjawab sekarang? Sangat terjawab. Gua sangat terjawab, dalam arti kata gua membuktikan, yang pasti membuktikan janji gua ke orang tua gua kalau gua bisa hidup layak dari pilihan gua gitu. Orang tua gua membekali gua dengan segala macam kemungkinan ya, dan gue disekolahin ke Amerika, gue belajar kerja di luar negeri dan segala macam, dan pada akhirnya mereka bertanya, nih gue udah kasih lu modal ilmu, gue kasih lu modal pengalaman, lu mau ngapain gitu loh. Tapi apapun pilihan lu tanggung jawab ya, jangan bikin malu gue gitu loh. Ya pertanggung jawaban gue adalah kesuksesan band ini, dan band ini sukses bukan karena gue, karena kita semua, karena Adi juga, karena Onci juga, karena semua gitu loh. Yang orang-orang mesti inget, barengan tuh lebih kuat dari sendirian tuh udah pasti gitu. Luar biasa ya. Mungkin semoga teman-teman bisa mendapatkan inspirasi, mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan buat teman-teman yang pengen ngebangun band baru. Ini beliau ngebangun udah bertahun-tahun yang lalu, dari tahun 96 sampai sekarang sudah sampai 2021.
2021 udah berapa puluh tahun itu, udah lama lah. Dan itu semakin mencerminkan bahwa beliau ini sudah banyak pengalaman ya. Gue akan menyebutin kata-kata yang itu nggak boleh disebut itu. Nggak apa-apa, emang udah tua boleh. Terima kasih banyak nih Mas Maki. Tadi gue pengen nanya satu pertanyaan lagi tapi gue lupa kenapa. Apa ya? Umur sih emang biasa. Umur ya. Dari situ banyak yang mati ya. Ya udah, itu berarti sekian dan terima kasih untuk Mas Maki atas Thank you. Semoga kembali lagi buat teman-teman mendapatkan sedikit pencerahan buat teman-teman yang pengen maju. Ya udah, Jangan egois yang pasti. Jangan egois. Jangan. Usaha, niat. Jangan berpandangan pendek. Harus mikir jangka panjang, harus mikir big picture-nya. Jangka panjang itulah yang akhirnya mengingatkan saya terhadap Pertanyaan tadi. bukan pertanyaan, pernyataan saya bahwa misalnya memang nih kamu udah berhasil menemukan titik di mana kamu ngeband misalnya, karena kita ngeband, gue bahas band yang berhasil, jangan lupa menabung teman-teman. Nah, ya. Karena seperti karena hidup bukan hari ini aja. Bukan hari ini aja, ada pasang surutnya. Yes. Pada saat itulah kita diuji dengan tabungan kita. Betul sekali. Betul sekali. Terima kasih banyak sudah Thank menyimak you. konten ini. Semoga kalian semua sehat, kalian semua bahagia, kalian semua tidak putus asa dan menemukan jalan yang tercerah buat kalian ya. Sekali lagi jangan lupa subscribe, jangan lupa Nyalain notifikasi. nyalakan notifikasinya, lonceng itu dipencet ting biar ada notifikasi terbaru yang bisa memberitahu kalian dan update terus ya. Jangan lupa juga komen yang positif agar bisa membangun konten ini, bisa membangun channel ini lebih baik. Amin. Oke, thank you so much buat semuanya. Thank you semua. Sampai berjumpa lagi di kegiatan kita selanjutnya. Adios, amigos.